Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama tentulah mari kita senantiasa menghadirkan rasa syukur kita ya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita, kalian semuanya kesehatan walafiat. Meskipun dalam kondisi pandemi kita dihantui, dibuat cemas oleh virus-virus yang tidak nampak dan akibatnya sudah kelihatan dengan banyaknya orang yang terpapar, bahkan ada yang meninggal. Tapi kalian alhamdulillah masih senantiasa dijaga oleh Allah, kita semuanya senantiasa dijaga oleh Allah, sehingga masih bisa beraktivitas dengan baik. Apalagi sekarang ini bersilaturahim ya, di Zoom, meskipun hanya dalam bentuk virtual, tapi setidak-tidaknya silaturahim ini menjadi obat rindu ya secara pribadi Ustadz dengan kalian ya. Di asrama Ustadz tidak pernah meninggalkan asrama, tetap menjaga selama kalian berada di rumah. Dan sekarang alhamdulillah kalian punya asrama baru, khususnya yang kelas 7 yang sekarang ini kita sudah siapkan asramanya gede ya, fasilitasnya Masya Allah, warnanya juga warnanya cantik ya, dan siap untuk ditempati oleh kalian semuanya. Oleh karena itu Ustadz selalu meminta kepada Allah, mudah-mudahan kalian diizinkan untuk segera bergabung tinggal di asrama, menjalankan aktivitas di sekolah seperti biasa sehingga belajarnya menjadi normal. Kemudian salam dan salawat terhaturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin Ustadz diminta oleh Ustadzah Sarah untuk menyampaikan tema tentang semangat Sumpah Pemuda, di mana SMP IT Darul Hikmah Boarding School itu ingin meneladani jiwa kepemimpinan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kebetulan hari ini tanggal 12 Rabiul Awal ya, bertepatan dengan tanggal 29 Oktober kita memperingati hari Maulid, hari kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat ini ya, artinya sangat klop, di mana kemarin kita memperingati semangat pemuda Indonesia untuk merdeka dari penjajahan, lalu mereka bersumpah dengan sumpah kesatuan. Mereka merasa diikat dengan satu kesatuan, diikat dengan satu bahasa, diikat dengan satu bangsa, dan diikat dengan satu negara ya. Oleh karena itu anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, maka sumpah-sumpah tersebut sebenarnya adalah kilas balik dari apa yang pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya di dalam ajaran Islam, dan juga bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat potensi-potensi para pemuda di zaman itu. Nah, kita bisa membedakan bahwa negara yang kuat itu adalah negara yang memperhatikan pemudanya. Tetapi negara yang akan hancur ya bila mana negara tersebut mengabaikan potensi atau keberadaan pemudanya. Jadi gitu aja. Kalau mau melihat negara yang kuat, maka pasti dia menghargai anak-anak mudanya. Dia berikan kesempatan untuk menerima tugas, dia mempercayai. Ustadz, mohon maaf Ustadz, ke mute. Oke, lanjut lagi ya. Jadi kalau mau melihat negara kuat atau lemah, ya negara yang maju dan yang hancur, itu gampang saja dilihat bagaimana negara itu bersikap terhadap
pemuda-pemuda mereka. Jika pemuda yang maju dan berkembang itu adalah pemuda yang sangat menghargai keberadaan pemudanya. Dia akan mensupport pemudanya untuk terus berkembang, ya, berkarya. Dia akan memberikan kesempatan kepada para pemudanya untuk memimpin, untuk menerima amanah, untuk menyelesaikan berbagai masalah. Nah, itu. Tapi kalau seandainya ada negara yang menelantarkan pemudanya, ya, menganggap bahwa pemuda itu adalah biang kerok permasalahan, kemudian mengabaikan nasib para pemuda, dibiarkan terlantar, tidak diperhatikan anunya, ya, pendidikannya, tidak diperhatikan apa istilahnya, gizinya, ya, maka yakin aja dah itu negara itu pasti akan hancur, ya. Karena pemuda itu adalah salah satu roda, ya. Kalau kalian lihat ada mesin itu akan bekerja kalau memiliki roda-roda yang bergerak bersama. Nah, salah satu roda di mesin dalam sebuah negara itu adalah pemudanya. Nah, nanti dalam sesi penyampaian Ustadz ada 3 tema besar yang Ustadz akan sampaikan. Yang pertama adalah definisi pemuda itu siapa, ya? Pemuda itu apa sih sebenarnya, ya? Kemudian sejarah kita, kenapa kita memperingati Hari Pemuda kemarin, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana sih sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap para pemuda, nah, kan gitu, ya. Yang terakhir adalah bagaimana seharusnya pemuda itu berbuat di zaman sekarang, ya, di akhir zaman ini. Yang pemuda sekarang itu disebut dengan generasi milenial, ya, generasi yang lebih canggih dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya, generasi yang lebih paham, lebih banyak mengenal tentang visual dibandingkan dengan generasi-generasi terdahulu. Generasi sekarang ini adalah generasi yang dipilih oleh Allah menjadi generasi akhir zaman yang boleh jadi akan berhadapan dengan musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Dajjal. Oleh karena itu tentunya kalian ini memiliki potensi yang luar biasa, sekaligus juga berhadapan dengan tantangan-tantangan yang juga luar biasa. Nah, izinkan Ustadz di sini untuk share screen, ya. Ustadz akan membuka dulu, ya. Kelihatan semuanya, ya. Nah, gambarnya seperti ini nih. Bentar. Apa ini? Ya, kelihatan? Ya, kelihatan, ya. Baik, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tema kita adalah semangat Sumpah Pemuda, ya, dalam menjiwai kepemimpinan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebenarnya pemuda itu apa sih? Jadi pemuda itu adalah orang yang masuk pada usia balik. Nah, seperti kelas 7 dan kelas 8 ini semuanya sudah balik nih, ya. Insya Allah, ya. Kalau biasanya kalau laki-laki itu diawali dengan ditandai dengan mimpi basah, ya. Itu kalau laki-laki. Kalau akhwat ditandai dengan telah menstruasi, ya, sudah mens. Nah, itu salah satu tanda bahwa dia sudah masuk menginjak usia balik. Nah, mulai dari usia balik sampai di usia mereka berproduktivitas, maka mereka disebut pemuda. Maka orang berbeda pendapat, ulama berbeda pendapat soal batasan akhir.
Ada yang mengatakan batasan akhir pemuda itu di usia 30 tahun. Ada yang mengatakan 40 tahun, ya. Ada yang mengatakan enggak, selama mereka bisa beraktivitas dengan baik, ya, maka mereka disebut dengan pemuda, ya. Itu. Jadi intinya adalah selama kita bergerak, ya, mulai dari kita masuk di usia balik, ya, kemudian kita terus bergerak, terus berkarya, ya, terus memberikan manfaat kepada orang lain, maka itu disebut dengan pemuda. Jadi yang hadir di depan ustadz ini adalah para pemudi, ya, pemudi dan pemuda. Nah, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, pemuda itu di dalam pandangan Islam itu memiliki kedudukan yang sangat spesial, ya. Banyak sekali di dalam ayat ataupun di dalam hadis yang menjelaskan tentang keutamaan para pemuda. Tidak seperti zaman sekarang, ya, atau negara-negara yang hadir saat ini yang kadang-kadang mereka melihat pemuda itu dengan sebelah mata saja. Mereka menganggap bahwa pemuda itu kayaknya biang kerok gitu. Pemuda itu, ya, yang namanya pemuda selalu diibaratkan dengan kenakalan lah, dengan pergaulan bebas lah, dengan kurang ajar dan sebagainya, ya. Padahal di dalam ajaran kita, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan, sangat menghargai, ya, para pemuda itu. Contoh, pemuda itu disebutkan di dalam Al-Quran, ya, di surah Al-Kahfi, ya, yang disebut dengan Ashabul Kahfi, ya. Kahfi itu kan goa. Ashab itu artinya orang-orang, ya, atau kelompok yang tinggal di sebuah gua, ya. Nah, Ashabul Kahfi ini semuanya adalah orang kelompok yang berkumpul atau bersembunyi di dalam gua itu adalah anak muda semua. Usianya mulai dari usia, ya, sekitar 18 tahun lah, sampai maksimal di usia 35 tahun. Jadi mereka adalah para pemuda. Nah, disebutkan, ya, di dalam surah Al-Kahfi itu sesungguhnya mereka, ya, adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb-nya, ya, ya, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk dan hidayah. Nah, surah Al-Kahfi ayat 13, ya, nanti dilihat di situ atau boleh dibuka sekarang juga Al-Qur'annya biar langsung dibaca ayatnya, ya. Jadi innahum fityatun amanu birabbihim, sesungguhnya mereka itu adalah para pemuda. Pemuda yang mana? Pemuda yang beriman. Jadi pemuda itu akan bernilai memiliki kualitas yang luar biasa, selalu dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, memberikan manfaat kepada manusia yang ada di sekitarnya. Syaratnya satu aja, beriman, ya. Cukup dengan iman, ya. Kalau dia beriman kepada Allah, maka cukuplah iman itu yang akan membuat dia bisa menjadi orang hebat, ya. Nah, kemudian Allah berfirman, karena mereka beriman, maka kami tambahkan kepada mereka petunjuk dan hidayah. Jadi dengan pemuda yang beriman, maka akan senantiasa Allah membimbingnya, memberikan kekuatan, memberikan kemudahan untuk bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat, ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu kenapa surah Al-Kahfi salah satu surah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibaca, untuk lebih sering dibaca, khususnya di hari Jumat, di malam Jumat, ya. Kenapa? Karena di dalam surah Al-Kahfi itu mengandung bagaimana sosok pemuda itu menjaga, ya, mereka menjaga dirinya dari fitnah-fitnah yang ada di masyarakat. Mereka berusaha untuk istiqomah. Mereka berusaha tetap menjaga sholatnya, ya, menjaga akhlak mulianya, tetap menjaga hafalan Qur'annya. Meskipun orang yang ada di sekitarnya udah jarang sholat, udah tidak ada lagi yang yang menghafal Al-Qur'an. Nah, sehingga mau tidak mau, bahkan ketika mereka sholat mereka dibenci. Ketika mereka menjadi
orang yang penghafal Quran, mereka ditangkap, ya. Akhirnya mereka lari berkumpul di mana? Di sebuah goa. Nah, begitulah kira-kira gambaran yang dihadapi oleh anak-anak muda saat sekarang, ya. Mereka kadang-kadang dianggap, ya, apa istilahnya, disudutkan, tidak dihargai dan sebagainya, bahkan dibilang apa ya, misalnya teroris dan sebagainya, ya. Nah, itulah kondisi yang kondisi saat ini, di mana itu sudah pernah digambarkan oleh Allah di dalam surah Al-Kahfi. Sehingga mudah-mudahan dengan membaca surah Al-Kahfi, ya, di malam Jumat di akhir zaman ini akan menjadi penguatan bagi kita, bagi kalian para pemuda, untuk terus istiqomah menjaga keimanan kalian, ya. Kemudian juga disebutkan, ya, di sini bahwa di dalam hadis baginda Rasulullah, ya, ada 7 kelompok, ya. Ada 7 kelompok. Nanti di hari kiamat itu ada 7 kelompok doang, ya. Jadi manusia itu dibagi oleh Allah menjadi 7 kelompok. Nah, 7 kelompok ini semuanya akan mendapatkan rahmat, mendapatkan perlindungan, mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa bantuannya Allah? Yaitu mereka akan diberikan payung, mereka akan diberikan semacam apa namanya itu? Ya, supaya kepala mereka tidak terkena sinar matahari, ya. Mereka diberikan payung, mereka diberikan terop lah, ya, atap, ya, diberikan atap di atas kepala mereka. Ya, berapa kelompok jumlahnya? Ada 7 orang, ada 7 kelompok saja, ya. Di antara sekian miliar manusia yang berkumpul di padang mahsyar pada saat matahari itu didekatkan di atas kepala kita hanya sejengkal saja, ya. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika manusia nanti berkumpul di padang mahsyar, Allah akan mendekatkan matahari itu di atas kepala manusia, saking dekatnya, sehingga jaraknya hanya 1 jengkal, ya, 1 jengkal saja, ya, 1 jengkal saja. Bahkan dikatakan 1 telapak tangan saja, saking dekatnya. Sehingga orang semuanya kepanasan, berkeringat. Sampai-sampai ada orang yang berenang, ya, dengan keringatnya sendiri. Ada yang keringatnya sampai di lutut, ada yang sampai di siku, dan seterusnya. Sehingga mau tidak mau yang dibutuhkan apa? Adalah atap, payung, untuk menyelamatkan orang itu dari teriknya sinar matahari yang sangat menyengat. Nah, pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala menghadirkan payung kepada 7 kelompok saja. Coba bayangkan tuh, ya, 7 kelompok. Nah, salah satu di antara 7 kelompok itu ternyata ada 1 kelompok khusus, yaitu kelompok para pemuda, ya, kelompok para pemuda, ya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli yauma la zilla illa zilluhu. Ada 7 kelompok, ya, yang Allah akan berikan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan itu miliknya Allah. Kalau sekarang, kalau naungan terop, ya, banyak orang punya, ada kontraktor punya terop yang banyak, kemudian dia sewakan kepada orang-orang yang mau menikah, kan begitu, ya. Nah, itu di dunia, tapi di akhirat orang nggak punya apa-apa, bahkan selembar kain pun mereka nggak punya, semuanya telanjang. Mereka tidak punya harta, tidak punya apa namanya emas dan sebagainya. Pakaian pun tidak ada, sehingga yang hanya punya adalah Allah. Nah, salah satu kepemilikan Allah pada hari kiamat nanti adalah naungan. Nah, naungan itu akan diberikan kepada 7 kelompok, dan salah satu kelompok itu adalah para pemuda. Siapa pemuda itu? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Syabun, kata Rasulullah, wa syabun nasya'a fi ibadatillah azza wa jalla, yaitu pemuda yang hatinya ya yang senantiasa tumbuh berkembang dengan beribadah kepada Allah. Artinya anak muda ini senantiasa menjaga ibadahnya, sholat fardunya tepat waktu ya. Kalau laki-laki sholatnya di masjid, kalau akhwat cukup di rumah ya. Tapi kalau nanti masuk asrama wajibnya di masjid ya. Ya, sholat berjamaah di masjid. Karena antara kamar dengan masjid sangat dekat sekali ya. Bahkan kalau untuk kelas 7 Ustadz sudah menyiapkan musola khusus ya. Jadi kelas 7 nanti kita sudah menyediakan di dalam asrama itu ada musola. Jadi nanti kalau keluar kamar langsung masuk musolanya. Nah, enak. Jadi di asrama putri sekarang kita punya 2 tempat sholat. Yang satu Masjid Ulul Albab, yang satunya lagi adalah Musolah An-Nisa yang ada di asrama Putri Nasrama 3 ya. Jadi kita punya 3 asrama sekarang. Asrama 1, 2 dan 3. Asrama 3 itu kita peruntukkan untuk anak-anakku yang kelas 7 ya. Seperti itu. Nah, jadi kembali lagi bahwa anak muda yang senantiasa menjaga sholatnya, nah insya Allah ya, kata Rasulullah, dia akan mendapatkan naungan. Jadi begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kedudukan ya, penghormatan kepada anak muda ya. Begitu juga ya, luar biasa anak muda di zaman ya di zamannya baginda Rasulullah ketika beliau berdakwah ya. Ya, di dalam hadis disebutkan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah, ya, itu kan berhadapan dengan orang kafir Quraisy. Ada yang beriman kepada baginda Rasulullah, ada juga yang menentang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum Rasulullah meninggal, apa yang Rasulullah wasiatkan kepada umat ini? Ternyata salah satu wasiat Rasulullah adalah apa? Memesankan supaya umat Islam ini berbuat baik ya, nggak boleh kasar ya, nggak boleh menyia-nyiakan anak muda ya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, Rasulullah bersabda, saya wasiatkan ya kepada umat ini para pemuda ya. Saya wasiatkan para pemuda kepadamu. Maksudnya kepadamu itu kepada umat ini ya. Saya wasiatkan, saya titipkan anak muda ya, anak muda kepada kalian agar kalian berbuat baik kepada mereka. Jadi agar umat Islam ini berbuat baik kepada pemuda-pemudanya. Kenapa Rasulullah menitipkan ya para pemuda ini kepada umat Islam agar mereka berbuat baik? Nah, apa alasannya? Karena dulu ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, ya, para pemuda ini justru ya yang yang lebih awal menerima ajaran baginda Rasulullah, lebih duluan beriman kepada baginda Rasulullah, lebih duluan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka lebih awal. Dibandingkan dengan siapa? Dibandingkan dengan kaum tuanya. Jadi yang sahabat-sahabat yang pertama kali masuk Islam itu lebih banyak berasal dari kaum muda dibandingkan dengan kaum tuanya. Ya. Nah, ternyata dilihat bahwa ternyata anak muda itu sebenarnya memiliki hati yang halus. Dia punya hati yang peka. Ya, makanya kalau kita berinteraksi dengan anak muda, yang kita dekatin apanya? Hatinya. Kita telusuri keinginannya, ya kan? Kita menjadi sahabat baginya, seperti itu. Begitulah cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
berinteraksi dengan anak-anak muda, ya. Jadi ternyata anak muda dalam sejarah baginda Rasulullah mereka lah yang pertama yang masuk Islam. Nah, sebutin aja deh. Ya, siapa saja sahabat-sahabat baginda Rasulullah yang pertama kali masuk Islam itu rata-rata itu anak muda. Jarang ada yang tua. Nah, contohnya Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib termasuk pertama masuk Islam dan juga dijamin masuk surga. Ya, meskipun dia masih hidup di dunia, tapi Rasulullah sudah memberitahukan bahwa Ali bin Abi Thalib itu insya Allah masuk surga. Nah, ketika dia masuk Islam, dia itu masih berusia apa ya? Mungkin berusia sekitar 6 tahun, ya. Bahkan bukan muda lagi, ya, pemuda lagi, tapi masih kecil. Ya. Siapa lagi? Ja'far bin Abi Thalib. Usianya 15 tahun. Ya. 15 tahun itu berarti kelas berapa tuh? Kelas 9. Kelas 9 SMP. Siapa lagi? Utsman bin Affan. Ya. Utsman bin Affan juga dijamin masuk surga, khalifah yang ke berapa? Yang ketiga. Itu juga ketika mengucapkan syahadah, menerima dakwah Rasulullah, masuk Islam, usianya masih sangat muda sekali. Usianya kira-kira sekitar 19 tahun atau 18 tahun. Abu Bakar, ya, usianya lebih muda dari baginda Rasulullah. Kalau Rasulullah menerima risalah di usia 40 tahun, maka usia usia Abu Bakar kala itu sekitar di bawahnya 5 tahun. Jadi usianya 35 tahun. Ya. Begitu juga siapa lagi ya? Banyak deh. Zaid bin Al-Harithah. Ya. Usianya 25 tahun, ya. Nah, sedangkan gilirannya yang menentang Rasulullah, ya. Siapa orang-orang yang menentang Rasulullah? Nah, yang terkenal, ya, disebutkan di dalam surah Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahab. Abu Lahab usianya sekitar 50 tahun, ya. Ya, sekitar 50 tahun sudah punya anak. Ya. Ya. Dia adalah penentang baginda Rasulullah. Siapa lagi? Abu Jahal. Abu Jahal juga usianya tak lebih daripada itu. Sekitar 50 tahun juga. Abu Sufyan, ya. Jadi rata-rata yang menentang baginda Rasulullah ketika Rasulullah memulai dakwanya adalah orang tua. Nah, di sini menunjukkan bahwa anak-anak muda dari dulu adalah orang-orang yang hebat. Makanya di negara kita ada istilah Sumpah Pemuda yang terjadi jauh sebelum kemerdekaan, ya. Tanggal 28 Oktober, di mana para pemuda di setiap daerah, ya, pemuda Kalimantan, pemuda Jawa, pemuda Sulawesi, pemuda Sumatera, dulu namanya Jong, ya. Ya, Jong namanya, Jong Celebes, berarti pemuda Sulawesi. Jong Borneo, pemuda Kalimantan. Jong Java, ya kan? Begitu. Jong itu maksudnya young, ya. Yang itu artinya, ya, bahasa Inggrisnya adalah pemuda. Mereka berkumpul, ya. Mereka ingin mengusir penjajah Belanda kala itu. Mereka sudah muak kebebasannya dikungkung, dipasung. Mereka tidak bisa beraktivitas, tidak bisa berkarya. Ya, mereka tidak bisa menjalani ibadah dengan baik. Ya. Akhirnya mereka berkumpul di satu tempat, kemudian mereka bersumpah. Dan kebanyakan mereka adalah pemuda-pemuda muslim, ya. Ya, pemuda-pemuda muslim. Mereka berkumpul, kemudian mereka bersumpah bahwa mereka adalah satu bangsa, namanya bangsa Indonesia. Mereka bersumpah
Meskipun berasal dari berbagai pulau, ada Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya, mereka mengaku bahwa mereka bersumpah bahwa mereka memiliki satu tanah air. Nah, tanah air itu namanya apa? Indonesia. Jadi bangsanya satu bangsa, meskipun banyak suku, tapi diikat dengan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kemudian meskipun mereka berdatangan dari berbagai daerah, provinsi yang berjauhan, mereka merasa diikat dengan satu tanah air Indonesia. Kemudian mereka meskipun punya bahasa masing-masing, ada bahasa Bugis, ada bahasa Jawa, ada bahasa Banjar dan sebagainya, tapi mereka diikat menjadi satu ikatan, satu bahasa. Mereka akan berinteraksi satu sama lain dengan bahasa tersebut. Mereka saling mencintai dengan cara mengungkap dengan bahasa tersebut, yaitu bahasa Indonesia. Nah, tiga ini anak-anakku lah yang pertama kali disumpahkan siapa? Anak mudanya, bukan orang tua. Maka nggak ada di dalam sejarah Indonesia itu namanya sumpah orang tua. Nah, nggak ada. Atau sumpah tua. Yang ada adalah sumpah pemuda, ya. Dan kalau kita perhatikan, ya, anak-anakku insya Allah belajar sejarah Indonesia dan harus belajar sejarah, karena dengan belajar sejarah kita tahu jati diri kita. Nah, salah satu yang memprakarsai proklamasi Indonesia tahun 1945 itu adalah anak muda, ya, anak muda, di mana waktu itu para pemuda menculiklah istilahnya Soekarno-Hatta, ya, mereka culik Soekarno-Hatta dalam rangka apa? Supaya mereka bisa mengamankan Soekarno-Hatta ini dari desakan atau dari rondrongan orang-orang Jepang. Dibawalah ke Rengas Dengklok. Kemudian meminta kepada Soekarno-Hatta untuk membacakan, ya, proklamasi kemerdekaan. Jadi istilahnya panitianya, ya, panitia kemerdekaan Indonesia itu siapa panitianya? Yaitu anak-anak muda. Begitu ceritanya, ya. Jadi anak-anakku luar biasa. Oleh karena itu anak-anakku, kalian ini terlahir sebagai juara yang luar biasa, ya. Maka kalau kita perhatikan, ya, ini saya lompatin saja biar enggak terlalu nah, seperti ini di dalam hadis nih, ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyebutkan ajiba rabbuka min syabin laisa lahu sabwah, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kagum kepada seorang pemuda, ya, yang tidak memperturutkan hawa nafsunya. Jadi seorang pemuda itu bisa membuat Allah kagum. Ya, bisa membuat Allah kagum. Jadi kalau ada pemuda yang senantiasa menjaga hawa nafsunya, ya, dia gunakan waktunya dengan baik, belajar, ya, mengisi masa pemudanya dengan beribadah kepada Allah, taat kepada orang tua, hormat kepada orang tua, santun jika berbicara, Allah akan kagum tuh, ya. Kalau orang tua, kalau orang yang sudah tua rajin sholat, itu mah biasa kata Allah. Nah, itu biasa, memang seharusnya seperti itu, ya. Kalau ada orang tua rajin sholat ke masjid, itu mah seharusnya seperti itu, harus. Justru enggak aneh kalau misalnya ada orang tua yang tidak menjaga sholatnya, aneh itu. Tetapi kalau anak muda, ya, yang yang masa usianya itu usia ingin bermain tapi dia bisa tahan, ya. Bermain sih tetap dia main, tapi dia bisa mengekang, ya, mengekang keinginannya untuk terlalu, ya. Dia masih bisa mengarahkan waktu-waktu di sela-sela bermainnya itu dengan
sholat duha. Nah, sekarang Ustaz tanya, ini kalian sudah sholat duha belum hari ini? Ya, ya. Sudah. Alhamdulillah, ya begitu, ya. Alhamdulillah Ustaz. sudah ya. Alhamdulillah, ya Ustaz jadi senang nih ya. Sudah, Ustaz. Alhamdulillah, ya, ya bagus semuanya hebat ya. Nah itu yang membuat, Sudah, Ustaz. itu yang membuat Allah kagum sama kalian. Makanya Ustaz selalu nasehatin ya santri-santri Ustaz, anakku ketika kalian tinggal di asrama ya, sholat tahajud kalian tidak pernah putus. Sholat wajib kalian selalu di masjid. Kalian selalu menjaga sholat duha kalian ya. Bahkan ketika puasa Senin Kemis, Masya Allah banyak yang sahur. Ya kan begitu ya. Allah akan pasti kagum sama kalian. Maka nanti ketika kalian berada di rumah, Allah juga yang akan menunggu amal-amal kalian, bikin Allah kagum. Nah, hadisnya jelas ini. Ajiba rabbuka min syabin laisa lahu sabwa. Nah, gitu ya. Selanjutnya ya. Ini tinggal berapa menit lagi nih ya. Di sini saya kasihkan lagi Hasan Al-Banna. Syekh kita ya, Kiai Haji Hasan Al-Banna pernah mengatakan apa? Oleh karena itu, kata beliau, oleh karena itu sejak dulu hingga sekarang pemuda merupakan pilar kebangkitan. Dalam setiap kebangkitan, pemuda adalah rahasia kekuatannya. Dalam setiap fikrah, pemuda adalah pengibar panji-panjinya. Nah, ya kan? Coba lihat kemarin ya. Kita anak-anakku juga harus melek politik di Indonesia ya. Jangan tidak tahu sama sekali kondisi perpolitikan, kondisi di Indonesia. Ya, karena Rasulullah mengatakan barang siapa yang tidak memperhatikan kok munculin apa ini? Prof atau Reclaim ya? Ya. Barang siapa yang tidak memperhatikan urusan umatnya, kata Rasulullah, maka dia bukan bagian daripada kami. Jadi seorang pemuda itu juga harus memperhatikan apa yang dihadapi oleh umat Islam saat ini. Nah, salah satu yang dihadapi umat Islam apa? Yaitu masalah undang-undang yang baru ini, undang-undang cipta tenaga kerja ya, cipta kerja ya. Unimbus Law ya, tenaga kerja. Nah, coba lihat ya. Coba lihat dalam demo-demo itu siapa yang paling banyak? Saya tanya. Mahasiswa. Oh, mahasiswa. Mahasiswa ya. Mahasiswa kira-kira mahasiswa itu pemuda atau orang tua? Pemuda. Pemuda ya. Jadi itulah sebenarnya karakter para pemuda itu selalu bangkit ya. Bangkit dalam setiap gerakan-gerakan. Tetapi tentunya gerakan yang baik ya. Ya. Jadi seperti itu. Maka Kiai Hasan Al-Banna itu sangat tahu bahwa kalau negara itu mau kuat maka harus diberikan amanah, diberikan tugas kepada para pemuda. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya juga memberikan tugas-tugas yang luar biasa kepada para pemuda. Ya, ini kita lihat nih pemuda binaan Rasulullah. Nah, mudah-mudahan gue banget ya, semuanya bilang gue banget ya. Coba lihat Ali bin Abi Thalib ya, dibina oleh Rasulullah di usia 8 tahun. Ya, ini masih muda semua nih. Ya. Ali itu pernah diberikan amanah oleh Rasulullah untuk menjadi pemimpin komandan perang di Khaybar ketika Rasulullah ingin menyerbu Bani Quraidah ya, yang ada di Khaybar. Yang memimpin itu adalah Ali bin Abi Thalib. Usianya kala itu ya, kalau sudah pindah ke Madinah ya, kalau misalnya kita tambah Rasulullah 10 tahun di Makkah berarti kan 16 tahun.
Sedangkan perang Khaybar itu terjadi di tahun kelima, berarti 5 tahun. Berarti berapa tuh? 18 tahun ditambah 5 berarti berapa? 22 ya. Betul ya? 23 ya. 23 tahun. Jadi ketika itu Ali bin Abi Thalib usianya 23 tahun udah diberikan amanah tugas oleh baginda Rasulullah untuk menjadi panglima perang. Tuh, coba perhatikan. Ya. Ada lagi Arqam ibn Arqam, Arqam ibn Abi Arqam. Usianya 16 tahun. Ya. Justru dia sahabat ini rumahnya dijadikan sebagai tempat liko. Waktu itu orang masuk Islam itu sembunyi-sembunyi. Ya. Kenapa? Karena takut akan disiksa oleh orang kafir Quraisy. Ya. Lalu mereka sepakat kalau begitu kita harus cari tempat nih untuk bisa berkumpul, mendengarkan wahyu-wahyu yang turun dari langit. Rasulullah mengajarkan kita sholat, membacakan kita Al-Quran, mengajarkan kita ayat-ayat. Harus ada tempat. Akhirnya Arqam ibn Arqam mengangkat tangan. Kalau begitu biar rumah saya yang dijadikan tempat liko pertama dalam sejarah Islam. Ya, ambil aja dulu. Ini belum. Ambil lagi ngisi pengajian. Oleh karena itu, kenapa Arqam ibn Arqam menawarkan rumahnya? Karena rumahnya Arqam itu paling dekat dengan Ka'bah. Tempatnya di daerah Bukit Sofa. Ya, padahal di situ adalah tempat pusat pemerintahan orang-orang kafir Quraisy. Sengaja dipilih karena kalau diletakkan di situ orang kafir Quraisy tidak akan berpikir nggak mungkin tempatnya dekat dengan pemerintahan kita. Pasti tempatnya yang jauh-jauh. Maka mereka mencarinya di tempat yang jauh. Itu alasannya. Nah, siapa yang menyampaikan itu? Arqam ibn Arqam, pemuda yang usianya waktu itu berusia 16 tahun. Karena rumah beliau itu dijadikan tempat liko di awal-awal dakwah baginda Rasulullah. Ya. Ada lagi Ja'far bin Abi Thalib. Nih, masih muda juga nih Ja'far bin Abi Thalib. Usianya 8 tahun ya. Ya, ini 18 tahun, salah ini ya, 18 tahun sebenarnya. 18 tahun. Nah, yang menjadi pertama kali menjadi diplomatik ya, menjadi duta ya. Dalam sejarah Islam adalah Ja'far ketika beliau hijrah ke mana? Ke Habasyah. Ya. Ketika itu mereka hijrah ke kota Habasyah, Ethiopia. Lalu mereka dipanggil oleh raja Habasyah, yaitu raja siapa? Najar ya. Ya. Kemudian mereka diminta untuk kembali ke Mekah atas desakan orang-orang kafir Quraisy. Lalu tampillah Ja'far bin Abi Thalib menjelaskan agama Islam. Kenapa mereka lari meninggalkan kampung halaman mereka dan memilih ya Ethiopia sebagai tempat mereka tinggal. Dengan bahasanya yang luar biasa bisa meyakinkan sang raja dan para menterinya, akhirnya Raja Habasyah pun mengizinkan untuk tetap tinggal di Habasyah. Nah, yang pertama yang pelakunya adalah seorang pemuda. Usianya kala itu mungkin sekitar 21 tahun ya. Ya, tahun ketiga Hijriah ya. Begitu juga Sa'ad bin Abi Waqqas, panglima perang di Yarmuk ya. Dia masuk Islam 17 tahun. Berarti waktu itu beliau menjadi pemimpin perang di usia sekitar 35 atau 40 tahun. Ya, seperti itu. Ini sebentar dulu ya, Ustadz colokin dulu nih HP laptopnya ya karena mau mati nih ya, baterainya lowbat.
Ya, mulai lagi. Dengar ya. Ya. Jadi banyak sekali ya. Seperti juga misalnya, tahu nggak siapa yang mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran lalu ditulis menjadi satu mushaf di atas satu lembaran, ya, di atas lembaran-lembaran kemudian dikumpul menjadi satu mushaf. Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Siapa sahabat Rasulullah ya yang diamanahkan untuk mengumpulkan hafalan-hafalan para sahabat kemudian ditulis di dalam satu buku yang sekarang kita bisa baca menjadi mushaf, namanya mushaf Al-Quran. Siapa? Khalifah Abu Bakar. Itu terjadinya di zaman Khalifah Abu Bakar. Tapi siapa yang diberikan tugas mengumpulkan itu? Nah, ada namanya di sini di bawah tapi agak beda sedikit. Nah, di sini namanya Z. Utsman bin Affan. Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ya. Zaid bin Sabit ya. Zaid bin Sabit itu usianya kurang lebih sekitar 18 tahun kalau tidak salah. 18 tahun, masih muda sekali. Ya. Dia diminta oleh Abu Bakar dan Umar waktu itu, yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar, supaya mengumpulkan hafalan-hafalan para sahabat, sembari juga mengambil mengambil catatan-catatan ya yang ada di rumah Zainab putri Hafsah, putrinya Abu Umar ya. Kalau enggak Hafsah atau Aisyah ya. Aisyah kalau enggak salah ya. Di rumahnya Aisyah diambil supaya ditulis ulang. Ya, ditulis ulang. Nah, ternyata yang melakukan itu adalah Zaid bin Sabit. Jadi kita sekarang itu bisa membaca Al-Quran dengan mudah, ya, terkumpul dalam satu mushaf itu gara-gara kerjaannya anak muda. Jadi kalau kalian ambil Al-Quran, ingat ini pekerjaannya anak muda nih. Ini karyanya anak muda nih. Ini hasil usahanya anak muda. Maka kita harus berterima kepada pemuda. Ya, begitu juga ketika di ujung-ujung hayat baginda Rasulullah sebelum meninggal, Rasulullah membentuk pasukan yang besar sekali. Ya, pasukannya luar biasa banyaknya untuk menggempur Romawi. Nah, ternyata Rasulullah memilih seorang pemuda untuk menjadi panglimanya, pemimpin pasukan yang besar itu. Ya. Dan yang dipilih siapa? Anaknya Zaid bin Harisah. Ya. Siapa namanya? Ya. Ya. Siapa namanya Zaid, anaknya Zaid bin Harisah? Usamah bin Zaid namanya, ya. Usamah bin Zaid. Itu masih muda sekali. Ya. Kalau nggak salah usianya itu 15 tahun. Itu masih muda sekali Usamah bin Zaid itu. Padahal yang menjadi bawahannya itu adalah para sahabat yang sudah tua-tua. Ada Abu Bakar ya, udah tua waktu itu ya. Ada Umar ya. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Banyak sekali ya. Jadi Usamah bin Zaid, ini ada tulisannya Usamah bin Zaid. Ini ketika di usia 18 tahun sudah diangkat menjadi panglima perang. Jadi subhanallah. Ya. Baik. Nah, sekarang anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, apa yang perlu kalian harus lakukan? Nah, tentunya yang harus kalian lakukan adalah ini. Ya. Jadi secara garis besar ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kalian harus terus belajar mendalami Islam. Kenapa? Kalian harus tetap bisa menjaga identitas kalian sebagai seorang pemuda muslim, pemuda Islam, ya. Nah, pemuda Islam itu identitasnya di mana?
Bagaimana kita membedakan pemuda ini muslim atau tidak? Ya dilihat dari amalan-amalannya, dari sholatnya, dari ngajinya, dari cara dia ngomong. Kalau muslim kan, kalau seorang pemuda muslim kalau dia berbicara pasti selalu dia awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kan begitu ya? Dia sampaikan dengan Assalamualaikum, dia puji Allah, dia kirimkan selawat kepada baginda Rasulullah. Ya kan? Nah, itu bagaimana caranya supaya kita bisa seperti itu? Ya harus didalami ilmu Islam. Kita belajar tentang Islam, belajar agama. Nah, makanya kalian berada di DHBS diajarkan, ya. Kalian bukan saja diajarkan, tetapi kita mengarahkan kalian untuk melaksanakan, bukan hanya sekedar tahu, tetapi kalian amalkan. Baru setelah itu tidak cukup kalian mengamalkan sekali. Ya kan? Kita terus ya bersama kalian memberikan contoh supaya kalian mengulangi. Besok ya ngaji lagi ya, besok sholat lagi ya, kan begitu. Sampai ini terus diulangi menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, insya Allah menjadi karakter. Jadi ini yang harus kita lakukan, khususnya kalian sebagai anak-anak yang sudah mulai tumbuh menjadi pemudi. Jadi itu ya. Yang kedua ya, mendalami Islam, kalian harus senantiasa membaca tokoh-tokoh muslim. Tokoh yang pertama yang harus kita baca siapa? Tokohnya Islam yang pertama itu adalah Rasulullah. Maka kita saat ini mendalami, menyelami jiwa kepemimpinan baginda Rasulullah yang luar biasa itu. Ya, maka kita harus tahu kapan Rasulullah dilahirkan, ya, bagaimana kondisi pada saat Rasulullah dilahirkan, kan begitu ya. Sudah tahu juga nama lengkapnya baginda Rasulullah, meskipun tidak yang panjang, cukuplah misalnya tahu Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab, ya kan, ibn Murrah dan seterusnya. Tetapi ya cukuplah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Nah, cukuplah. Tapi kalau misal lebih daripada itu, masya Allah luar biasa. Kemudian tahu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sejarah Rasulullah berdakwah di kota Mekah, kemudian dilanjutkan di kota Madinah. Nah, harus tahu. Kemudian siapa lagi? Sahabat-sahabat yang merupakan generasi awal umat Islam. Mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya kan? Ada siapa lagi? Ada Ja'far bin Abi Thalib, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Abdurrahman bin Auf, ya, ada siapa lagi? Ada Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Jadi ada 10 sahabat yang dinyatakan masuk surga meskipun mereka masih hidup di dunia. Nah, itu harus ditahu tuh. Kalau kalian juga harus tahu apa? Istri-istri baginda Rasulullah, ya kan? Sahabiyah harus tahu. Nanti kan kalian menjadi sosok istri. Nah, harus tahu siapa istri Rasulullah. Siapa ya? Coba sebutin istri Rasulullah. Khadijah. Siapa lagi? Aisyah. Siapa lagi? Siapa lagi? Ini baru 2, istri Rasulullah 9. Nah, siapa lagi? Zainab. Ya. Kemudian siapa lagi? Hafsah. Ada lagi Ummu Salamah. Ada lagi namanya Saudah, ya. Ada lagi namanya Juwairiyah, ya, dan sebagainya. Nah, itu ada 9 orang. Nah, ini juga harus kita ketahui sebagai seorang pemudi, ya. Ya. Yang kedua yang harus kita lakukan, ya, apa? Berdakwah. Berdakwahnya pemuda itu ya macam-macam. Nah, sekarang ini anak-anakku, kalian berada di rumah. Tugas kalian tidak hanya belajar, tetapi kalian berdakwah. Ya. Berdakwah, bagaimana cara berdakwahnya, Ustadz? Apakah kita harus berdiri di depan podium lalu ngomong? Ataukah ketika nanti Jumatan kita harus ngisi khutbah Jumat? Kita kan perempuan, Ustadz, mana bisa kan? Oh, sederhana. Yang Ustadz minta, ya, sederhana. Yang Ustadz minta kalian dalam berdakwah, kalian tegur adik kalian,
kalau sholatnya terlambat. Nah itu ya, tegur adik-adik kalian, dek, ini waktunya sholat zuhur, kamu belum sholat zuhur, ayo sholat zuhur. Ajarin mereka wudhu yang baik. Nah, itu sudah cukup bagi ustadz, kalian telah berdakwah. Atau misalnya kalian menjaga akhlak kalian sebagai santriwati di HBS, sehingga masyarakat tahu, ih, santri di HBS Masya Allah ya kalau keluar tutup aurat, santri di HBS kalau ngomong Masya Allah ya santun sekali, santri di HBS kalau misalnya sama orang tuanya Masya Allah patuh, yang gitu ya. Ya, seperti itu. Atau misalnya kalau ketika kalian pegang HP, kalian bisa berdakwah. Misalnya ada kalian masuk di WA grup atau kirim kepada teman, biasakan awali dengan Assalamualaikum. Ungkapkan dengan kata-kata yang bagus, ya kan? Atau misalnya kirim artikel-artikel yang islami, ayat-ayat ataupun hadis-hadis. Nah, itu cara sederhana bagi santriwati ustadz untuk berdakwah. Ya. Kemudian yang terakhir, meningkatkan keterampilan. Ini penting. Kenapa? Karena kalian berhadapan dengan masyarakat pemuda-pemuda yang lain, akan terjadi namanya persaingan hidup. Ya. Maka pemuda Islam harus memiliki keterampilan yang luar biasa, memiliki skill. Skill yang pertama adalah apa? Skill leadership, kepemimpinan. Makanya nanti insya Allah ketika kalian masuk asrama, kalian akan diajarkan bagaimana memimpin. Yang pertama, memimpin diri sendiri. Bagaimana kalian bisa mandiri, ngurusin lemari kalian, menata lemari kalian, melipat baju sendiri, ya kan? Itu ya. Kemudian memimpin wilayah yang lebih sederhana, misalnya menjadi ketua kamar, ya kan? Ya. Kemudian setelah itu nanti kalau kalian lanjut SMP, setelah itu selesai lanjut ke SMA di HBS. Wah, lebih tinggi lagi nanti. Kalian akan diajarkan bagaimana memimpin menjadi mudabiroh, ya. Menjadi mudabiroh. Kemudian bagaimana menjadi staf bidang kayak kakak kelas 11 dan kakak kelas 12. Nah, bahkan diajarkan untuk ceramah di depan di masjid, ya, setelah sholat sholat asar, ya, atau misalnya mengawasi jalannya kegiatan yang ada di asrama. Nah, siapa yang melakukan itu? Anak-anak yang SMA. Jadi nanti insya Allah skill, kemampuan kalian dalam memimpin itu akan terus diberikan selama kalian berada di DHBS. Sehingga harapan ustadz, harapan kita semua, para guru-guru kita semua, kalian nanti keluar dari DHBS sudah siap menjadi pemimpin. Pemimpin yang mengajak orang untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Nah, kemudian apa lagi? Manajemen skill. Bagaimana memanage waktu, mengatur waktu, bagaimana mengatur keuangan, ya kan? Kalau penghafal Quran itu luar biasa itu, ya. Kalau penghafal hafiz dan hafizoh itu kemampuan mengatur waktunya luar biasa. Tidak semua orang bisa, ya kan? Kemudian profesional, skill. Nanti kalian diajarkan menguasai komputer, informatika, menguasai teknologi dan sebagainya. Ya, itu insya Allah akan diajarkan oleh guru-guru kalian sehingga betul-betul kalian memiliki peran, ya, di masa yang akan datang. Nah, ini saya kira anak-anakku yang bisa Ustadz sampaikan. Dan yang terakhir, kondisi kalian yang harus kalian jawab itu ada 5. Yang pertama, pertama krisis identitas. Banyak anak muda dia Muslim tapi nggak kelihatan sebagai seorang Islam, ya. Kenapa? Karena tidak tahu, ya, bagaimana menjalankan, bagaimana sholat, bagaimana wudhu. Banyak anak muda tidak tahu, ya, karena tidak mendapatkan pendidikan. Ini yang harus kalian kalian coret. Jangan sampai identitas kalian kehilangan identitas. Kalian harus tegaskan dengan seperti ini, pakai jilbab, ya, menutup aurat. Kemudian banyak anak muda mengabaikan ibadah. Nah, kalian lihat kan, ya? Nah, makanya
ini menjadi tugas-tugas kalian. Ada lagi banyak anak-anak muda lebih suka, lebih ngefans dengan budaya barat. Ya, lebih ngefans. Kalau sekarang mungkin ya yang bukan di daerah barat tetapi daerah timur ya, seperti Korea, ya ngefans sama Korea, hafal artis-artis Korea, tapi sahabat-sahabat Rasulullah nggak hafal. Ya kan? Ya kan banyak. Padahal nama-nama Korea rada susah diucapin dibandingkan dengan nama-nama para sahabat. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian banyak juga menyanyiakan waktu, ya. Ada juga yang kurang mandiri, ya. Akhirnya tidak bisa bekerja, ngandelin uang dari orang tuanya, kan begitu. Nah, ini semuanya harus kita coret dalam kamus kehidupan kita. Jadi kita coret krisis identitas, kita coret mengabaikan ibadah, kita coret mengekor budaya barat, kita coret menyia-nyiakan waktu, kita coret kurang mandiri. Bahwa santri DHBS, seorang pemuda Islam adalah orang yang memiliki identitas yang jelas. Dia adalah muslimah yang kafah, ya kan begitu ya. Dia senantiasa menjaga ibadahnya, bahkan tumbuh berkembang dengan ibadah kepada Allah, sehingga nanti insya Allah ketika di akhirat dia mendapatkan naungan, ya, di hari kiamat nanti. Kemudian dia tidak pernah mengekor kepada budaya-budaya selain Islam. Dia senantiasa menjaga budayanya sendiri, menutup aurat, ya, tidak artinya berinteraksi dengan apa istilahnya dengan apa ya, beda gender, ya, beda jenis kelamin dengan menjaga jarak, ya kan? Ya, dia selalu jaga nada suaranya kalau bertemu dengan ikhwan, ya kan begitu. Kemudian senantiasa tepat waktu, ya. Kemudian bermanfaat sehingga bisa mandiri, bisa ngasihin uang ke orang tuanya. Nah, kan begitu ya, bisa ngasihin uang ke adik-adiknya nanti insya Allah, kan begitu. Nah, ini adalah hal-hal yang harus kita kita berantas, kemudian menjadi pemuda yang baik sebagai seorang muslim. Saya kira itu saja anak-anakku. Oleh karena itu mari kita berubah. Cara berubah perlu bersama-sama, dan bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita beramal. Insya Allah Allah akan mudahkan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tersilap. Saya kira itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Kita Ustaz tutup dan kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.